Ini adalah ketujuh kalinya bocah itu dibuang ke truk sampah oleh ibunya. Anak laki-laki meraih tangan ibunya berkata, "Ibu." Ibunya pergi. Truk sampah itu didorong pulang oleh seorang pria. Pada malam hari, pria itu mendengar suara aneh dari truk sampahnya. Jadi dia membuang truk sampahnya. Sesuatu yang gelap lewat. Dia pikir itu adalah tikus yang besar. Dia mengejarnya dan menemukan bahwa itu adalah anak laki-laki dengan mata yang besar. Dia bersembunyi di bawah meja. Tidak peduli apa yang dikatakan pria itu, dia tidak mau keluar. Pria itu mengira dia tersesat. Jadi dia mengeluarkan ponsel dan bersiap untuk melaporkan. Tanpa diduga, itu membuat bocah itu sangat ketakutan. Berulang kali memohon untuk tidak melaporkannya. Pria itu akhirnya melakukan sebuah trik untuk anak itu keluar. Dia memberikan anak itu makanan yang baru dimasak. Berteriak kepada bocah itu, merangkak keluar bila ingin makan. Benar saja, trik ini berjalan dengan baik. Bocah itu akhirnya memakannya. Berkata bahwa namanya adalah Ali. Ikut ibu menikah ke ayah tirinya. Sering dilecehkan dan dipukuli oleh ayah tirinya. Ibunya bahkan membuangnya ke truk sampah. Ali juga menyatakan bahwa dia perlu mendapatkan senjata. Lalu akan membawa ibunya berpisah. Pria itu bersimpati dengan pengalaman Ali. Memutuskan untuk tinggal di sini semalam. Dia merebus Ali untuk mandi. Lihat memar-memar yang membekas di punggungnya. Pria itu simpati. Berpikir bahwa dirinya sendiri juga pria yang keras. Dia bernama Mehmet, mencari nafkah dengan memungut sampah. Beberapa tahun mengidap penyakit ginjal, hematuria parah. Hanya Adipat mengandalkan obat penghilang rasa sakit. Tidak menyimpan senjata untuk menikah, hanya untuk mengubah ginjalnya. Dia bersimpati dengan Ali. Memutuskan untuk merawat anak ini dalam waktu yang singkat. Jadi keesokan harinya dia menggunakan uang tabungannya untuk membelikan baju Ali. Dandani dia sebagai pria kecil. Membawa dia makan roti. Memberikan dia sebuah kue ulang tahun. Mehmet berkumpul di malam hari dengan gelandangan pemungut sampah. Dia ingin meminjam lilin kue. Membiarkan saudara-saudara miskinnya memberi harapan baik. Saat gilirannya, keinginannya untuk mengejutkan semua orang. Ini adalah ulang tahun pertama anak laki-laki itu. Dan harapan ulang tahunnya adalah untuk mati. Semua orang di sini tercengang. Ternyata ibunya meninggal saat bocah itu masih sangat muda. Dia takut dia melihat ibunya lagi saat dia dewasa. Mamanya tidak akan mengenalinya. Mereka semua di sini adalah orang-orang yang telah kehilangan orang tuanya semenjak mereka kecil. Mereka semua berterima kasih kepada Mehmet karena memberikan mereka perasaan seperti di dalam rumah. Mehmet bangun di keesokan harinya untuk menemukan Ali menghilang. Dia mencari ke seluruh sudut rumah. Dia berlari ke jalan, tapi tidak menemukan apa-apa. Penyakit ginjalnya juga kambuh saat ini, sampai membuatnya keringat dingin. Tapi setelah mencari-cari, dia masih tidak menemukan Ali. Dia berlari pulang dengan cemas, dan bersiap untuk melaporkan. Tapi ternyata Ali sedang duduk di atas sofa. Ali bilang dia memimpikannya ibunya. Dia merindukannya jadi dia pergi untuk mencari ibunya. Mehmet akhirnya menyadari bagaimanapun caranya, tidak akan bisa menggantikan ibunya Ali. Memberi dia rumah yang lengkap. Jadi dia mengajari Ali keterampilan untuk bertahan hidup. Keesokan harinya Mehmet memberinya truk sampah yang baru. Dan membawanya untuk mencari sampah. Seperti itu, keduanya bersenang-senang bersama. Hingga suatu malam Mehmet berada di satu gang. Dia dibuli oleh sekelompok anak-anak. Keracunan dan jatuh ke tanah. Mehmet membawanya pulang. Ali bangun dan berteriak-teriak seperti orang gila. Ternyata dia menganggap Mehmet sebagai ayah tirinya. Kenangan dilecehkan masa lalunya muncul lagi. Ali berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Tidak sengaja mengenai pinggang Mehmet. Karena penyakit ginjalnya, dia hampir pingsan kesakitan. Melihat Ali merobek kertas itu dengan marah. Tapi dia hanya bisa menangis di tanah. Setelah itu, Mehmet mengingat masa kecilnya. Dia memiliki pengalaman yang sama seperti Ali. Hal inilah yang membuatnya menjadi tegas. Pikiran bahagia Ali. Pada akhirnya dia mengirim Ali pulang. Dia akhirnya mengerti. Yang membuat Ali senang adalah untuk melihat ibunya. Jadi di bawah kepemimpinan Ali, mereka datang ke sebuah villa. Seorang pria yang berotot keluar dari sana. Ali takut langsung bersembunyi ke belakang Mehmet. Pria itu tidak diragukan lagi adalah ayah tiri Ali. Mehmet bersiap untuk memberikannya sebuah pelajaran. Tapi tetap kalah. Dia harus kembali ke villa. Tapi ternyata Ali terluka parah langsung bersembunyi ke truk sampah. Mehmet membawanya keluar dan bertanya siapa yang melakukannya.
Ali menangis dan berkata bahwa ayah tirinya. Tapi Mehmet melihat jelas bahwa ayah tirinya telah pergi. Bagaimana dia kembali dan memukul Ali. Melihat ke sekeliling hanya ada beberapa anak muda yang memungut sampah. Mehmet tiba-tiba dipukuli. Akibatnya dia dipukuli sampai muntah darah. Ketika dia dalam keadaan koma, dia masih memikirkan Ali. Tapi Ali menghilang saat Mehmet terbangun di rumah sakit. Mehmet mengetuk pintu villa dengan seluruh tabungannya. Yang membuka pintunya adalah seorang wanita tua. Mehmet mencoba memohon dengan uang kepada orang tua itu. Wanita tua itu acuh tak acuh. Saat ini, lelaki tua keluar dari rumah, merobohkan senjata di tangan Mehmet, lalu menutup pintunya dengan keras. Mehmet yang cemas, dia langsung masuk ke villa. Dia mencari ke setiap sudut rumah tapi tidak menemukan Ali. Sampai dia membuka kamar tidur. Mehmet berlutut di tanah. Saat ini dia tiba-tiba menyadari, tidak pernah ada anak laki-laki bernama Ali. Selama ini Ali merupakan ilusi di pikirannya tentang masa kecilnya. Ternyata Mehmet tinggal di sini sebelumnya. Ayah tiri yang melecehkannya siang dan malam. Ibunya untuk melindunginya. Dia membuang anaknya ke truk sampah dengan berat hati. Semua ini merupakan masa lalu yang Mehmet tidak dapat lupakan. Jadi dia membayangkan dirinya sendiri sebagai seorang anak, menebus dirinya sendiri dengan menebusnya. Dia memandikan udara dan menyisir rambutnya, mengadakan pesta untuk halusinasinya. Dia merobek fotonya sendiri dengan ibunya saat dia sakit. Lalu dia melihat dirinya sendiri dipukuli saat di rumah sakit. Dia melihat ibunya hancur dan berputar. Semua ini adalah fantasi dari Mehmet. Saudara-saudara ini tidak ingin menebus fantasinya yang indah, berakting dengannya. Dia hanya ingin melupakan masa kecilnya yang ditinggalkan. Kemudian dia dipertemukan kembali ke ibunya. Tapi keinginan sederhana ini dalam kehidupan nyata, itu yang merenggut nyawa Mehmet.